Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Saudara-saudara, kembali kita bertemu dalam channel YouTube Yehuda Dihargo. Sebelum kita mulai membahas firman Tuhan, terlebih dulu saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa firman yang akan kita bahas ini adalah firman yang berbentuk pengajaran dalam satu rangkaian khotbah dalam edisi Masalah Hati, yang merupakan satu rangkaian yang saling berhubungan satu dengan yang lain, yang tidak dapat dipisahkan. Jadi saudara yang mendengarkan firman pengajaran ini harus terus mengikuti dengan cermat untuk mempelajari topik yang satu dengan topik yang lain, yang saling berhubungan. Jangan hanya mendengarkan sekilas dan sepotong-sepotong, karena pengajaran dalam hal hati, roh, jiwa, dan tubuh ini cukup rumit. Dibutuhkan kesabaran dan kesungguhan dalam mempelajari. Fokuskan dirimu mengikuti tahap demi tahap dalam tuntunan Roh Kudus supaya mendapatkan pencerahan yang bermanfaat dalam pertumbuhan rohaninya, menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pengajaran firman Tuhan. Saudara, firman yang akan kita bahas ini adalah hati yang dikeraskan oleh tipu daya dosa. Topik ini akan kita pelajari setahap demi setahap. Saudara, di zaman akhir ini banyak orang-orang yang menghancurkan dirinya sendiri bukan karena masalah situasi dan kondisi ataupun tekanan-tekanan ekonomi, melainkan banyak hal-hal yang membuat dalam kehidupan ini kebencian karena kecewa dan sakit hati. Juga adanya iri, keserakan, dan juga ambisi. Saudara, karena saat ini banyak orang-orang yang dalam keadaan stres atau depresi. Apa itu depresi? Depresi adalah kekacauan mental dan emosional, bahkan sampai kepada tahap yang terakhir, yaitu bunuh diri. Kalau ditelusuri asalnya, hampir selalu merupakan akibat dari suatu luka hati yang tidak ditanggapi dengan benar. Bagaimana reaksi kita terhadap kekecewaan, kegagalan, penolakan, dan luka hati akan menentukan apakah kita akan memiliki kesehatan mental, emosional, dan spiritual yang baik. Saudara, banyak orang telah mengubur dirinya dalam-dalam ke lubang depresi, kebingungan, dan kekacauan dengan cara yang tidak tepat dalam menanggapi luka-luka hati. Saudara, ada dua golongan yang melukai perasaan sehingga menimbulkan sakit hati. Yang pertama, mereka yang telah diperlakukan secara tidak adil.
menurut pandangan mereka. Yang kedua, mereka yang percaya bahwa mereka telah diperlakukan dengan cara yang tidak adil berdasarkan kesimpulan dari informasi yang tidak tepat atau menyimpang. Karena banyak orang menghakimi dengan dasar dugaan atau gosip yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Dikatakan banyak orang merasa difitnah dan merasa dikriminalisasikan. Saudara, luka-luka hati itu selanjutnya bila tidak ditangani dengan tepat sehingga memimpin mereka ke langkah, yaitu mengeraskan hati. Alkitab berulang-ulang memperingatkan kita untuk tidak mengeraskan hati kita. Mari kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan membaca di dalam Ibrani pasal 3. Ayatnya mulai yang ke-13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di dalam kegelapan. Jadi sering Allah mengatakan, jika pada hari ini engkau mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Nya, janganlah keraskan hatimu seperti di dalam kegeraman, yaitu di dalam jebakan kemarahan. Saudara, luka-luka hati ini selanjutnya jika tidak ditangani dengan tepat sehingga memimpin seseorang kepada langkah yang berikutnya, yaitu mengeraskan hati. Hatinya menjadi pahit. Alkitab berulang-ulang tetap memperingatkannya. Ketika seseorang itu terluka atau disakiti hatinya, Tuhan sebetulnya sudah memberikan kasih karunia atau suatu kemampuan ilahi selalu tersedia dengan segera untuk membantu dan menolong mengatasi hal tersebut. Namun manusia seringkali tidak menerima kasih karunia yang tersedia itu bagi dirinya, dan mereka memilih untuk mengikuti perasaan hatinya yang terluka sehingga menjadi pahit hati serta penuh dengan kebencian. Saudara, mengeraskan hati adalah suatu tindakan dari kehendak kita dan suatu penolakan terhadap kasih karunia dari Allah. Saudara, apakah hati yang dikeraskan itu ada bermacam-macam tingkat kekerasan di dalam manusia? Kekerasan dimulai pada saat manusia merasa tidak suka, sakit hati, atau tersinggung
atas sesuatu, bila hal ini berlanjut, orang ini akan menjadi pahit hati. Saudara, tatkala seseorang mengeraskan hatinya, berarti ia telah menolak kasih karunia yang tersedia dari Tuhan, yaitu kasih karunia atau pemberdayaan ilahi yang selalu tersedia pada saat seseorang memerlukannya dan yang terluka. Kita melihat di dalam firman Tuhan, Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kemudian kita juga bisa melihat di dalam surat Korintus, 2 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya 9 dan 10, bunyinya demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, kalau kita perhatikan firman Tuhan ini adalah sangat luar biasa. Tuhan menginginkan justru kalau kita sedang dalam tekanan-tekanan, kita disolimi, kita merasa tidak diberikan keadilan, maka justru di dalam kelemahan itulah dikatakan, atau di dalam tekanan dan kesukaran itu, bahkan di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena itu, jika kita itu lemah, maka kita pun akan kuat. Oleh karena kekuatan yang diberikan kepada kita. Saudara, kemudian kita juga dinasihati di dalam 1 Korintus, kita mulai dari ayat yang ke-10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melalui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, ketika kita mengalami masa-masa yang sulit, firman Tuhan mengingatkan bahwa kita jangan panik dan jangan
kehilangan akal sehat, sehingga kita melawannya dengan pikiran-pikiran akal kita, sehingga bukannya masalah itu akan selesai dengan baik, melainkan kita akan mengalami hal-hal yang lebih parah, karena dalam mengatasi persoalan yang didasari dengan kemarahan, kebencian, itu akan membuat banyak sekali dosa. Tuhan sudah berkata, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan memberikan pemberdayaan ilahi ini sebagai kekuatan untuk mengatasi masalah-masalah kita. Jadi saudara, tatkala seseorang itu mengeraskan hatinya, sebetulnya itu ia telah menolak kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan, yang sudah disediakan oleh Tuhan. Kasih karunia atau pemberdayaan ilahi selalu tersedia pada saat seorang itu memerlukan pertolongan atau sedang mengalami masalah dan membuat hati yang terluka. Dengan cara bagaimanakah seorang mengeraskan hatinya? Yaitu dengan cara melatihnya. Artinya, melatih mengeraskan hatinya ketika ia disakiti. Jadi hati manusia bisa menjadi keras kalau dilatih. Yaitu saudara, kata-kata dilatih itu karena selalu kalau kita mengalami masalah ini, kita tidak mau menerima pertolongan daripada Tuhan, melainkan kita mau mengatasi dengan kekuatan kita sendiri. Itulah yang disebut melatih. Mengeraskan hati adalah langkah pertama menuju lubang-lubang yang lebih dalam. Kebanyakan problem mental dan emosional asalnya adalah dari pengerasan hati yang dilakukan oleh orang-orang tersebut tatkala ia disakiti. Saudara, untuk luka hati, bencana, atau ketidakadilan apapun yang datang ke dalam hidup kita, sebetulnya selalu ada tersedia kasih karunia atau pemberdayaan ilahi. Saudara, mengapa manusia mengeraskan hati mereka? Karena hal itu merupakan penghiburan yang keliru untuk luka hati. Mereka merasa nyaman dan manis untuk memelihara sakit hati itu, sehingga mereka itu menikmatinya dan tidak mau membuangnya. Itulah yang menyebabkan mereka tidak bisa mengampuni, karena sakit hati itu dipelihara terus-menerus, dirasakan sakitnya. Saudara, kekerasan hati itu juga merupakan penyebab kegagalan pernikahan. Kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-19, ayatnya mulai ayat yang ke-7. Kata mereka kepadanya, "Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya?" Kata Yesus kepada mereka, "Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tapi sejak semula tidaklah demikian." Saudara tahu, firman Tuhan ini mengatakan
Di dalam pernikahan orang Kristen yang sudah berjanji di depan mimbar untuk sekali menikah untuk selama-lamanya sampai di akhir hayat mereka itu, dan orang Kristen di dalam pernikahannya tidak boleh menceraikan. Tapi apakah yang terjadi? Ternyata banyak, yaitu orang-orang Kristen yang ketika timbul konflik di dalam rumah tangganya berujung kepada perceraian. Dan itu adalah sudah melanggar sumpahnya sendiri di hadapan Allah, yaitu di waktu dia berjanji di depan mimbar untuk senantiasa setia sampai hayat di dalam pernikahan mereka. Tapi karena ketegaran hati, kekerasan hati itulah yang membuat terjadinya perceraian. Saudara, hati yang keras adalah ketidakmampuan untuk mengampuni atau peduli lagi. Hati yang sudah menjadi dingin dan membatu. Jadi di dalam pemikirannya, dalam hatinya yang keras, itu selalu mengeraskan hatinya. Karena dalam pikirannya ini sudah keterlaluan dan susah untuk kembali lagi. Aku sudah tidak peduli lagi. Rasakan engkau mendapatkan apa yang memang patut engkau dapatkan. Kemudian dia menjauhkan hatinya serta menutup diri, menolak orang-orang dari hidupnya, tidak mau berkomunikasi, dan juga penolakan karena kemarahan, kepahitan, dan juga penentangan. Saudara, keangkuhan itu adalah alasan utama orang-orang mengeraskan hati mereka. Juga orang yang mempunyai keangkuhan yang cukup besar adalah orang yang paling banyak mengeraskan hati. Hati yang keras tidak pernah mendatangkan berkat Allah. Setiap kali seseorang mengeraskan hatinya, itu tidak pernah mendatangkan berkat Allah. Suatu hati yang dikeraskan pada akhirnya akan mendatangkan penghakiman atau kutuk. Saudara, kekerasan hati menghasilkan lebih banyak buah dosa, sehingga merintangi dan juga menghilangkan kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan. Saudara, menyimpan sakit hati itu sangat berbahaya, dan itu akan menimbulkan rangkaian hal-hal yang jahat yang akan dia lakukan. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Matius 15 ayatnya yang ke-19, demikian bunyi firman Tuhan. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Demikian juga yang dikatakan dalam kitab Mazmur pasal 36 ayatnya mulai ayat yang ketiga, dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah
tidak ada pada orang itu, sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Saudara, inilah akibat dari orang yang sakit hati. Saudara, sakit hati itu merupakan suatu jerat. Dan orang tidak punya kesanggupan untuk melihat dengan benar yang merupakan kunci yang akan membebaskan dia dari jerat. Kita lihat apa yang dikatakan Amsal 17 ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Jadi saudara, setiap kita menghadapi satu persoalan apapun, harus kita menjernihkan pikiran kita dan hati kita. Kita harus berpikir secara jernih dan berkepala dingin. Jangan terbawa oleh kemarahan, oleh karena kepahitan hatinya. Saudara, sering kita itu menyalahkan orang lain dan membela posisi kita yang benar. Maka kita ini sebenarnya adalah buta terhadap jerat atau kesadaran kita tertutup. Semakin kita banyak berharap dan menuntut perilaku tertentu dari seseorang, semakin besar kemungkinan untuk kita merasa kecewa dan terluka. Sebaliknya, jika kita tidak berharapkan sesuatu dan tidak menuntut perilaku tertentu apapun yang diberikan kepada kita, itu justru merupakan berkat. Perasaan terluka itu pusat perhatiannya terarah ke dalam untuk menjaga hak dan hubungan pribadi dengan hati-hati. Orang tersebut pasti sangat sensitif, sehingga tidak dapat memberikan kasih yang tidak bersyarat. Karena kasih agape memberikan hak kepada orang lain untuk menyakiti. Saudara, mari bisa melihat firman Tuhan yang ditulis dalam Roma 12 ayatnya yang ke-17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab apa yang tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, sesungguhnya kasih Allah itu sangat luar biasa, saudara. Kasih agape ini memberikan hak kepada orang lain
untuk menyakiti. Tapi bagi orang percaya, orang yang disakiti tidak boleh membalasnya, melainkan semuanya diserahkan kepada Tuhan yang nantinya akan membalaskannya. Bahkan kita justru disuruh untuk mengasihi musuh-musuh kita. Dan juga firman Tuhan berkata, kalau seterumu itu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Justru dengan hal-hal yang kau buat, yaitu dengan kasih agape itu, orang yang menyakiti hatimu itu akan seperti menumpukkan bara api di atas kepalanya, sehingga akhirnya dia bertobat. Saudara, orang yang terluka, yang menyerap kehidupan, tetapi karena rasa takut untuk dilukai, tidak dapat menyalurkan kehidupan rohaninya. Akibatnya, kehidupan yang masuk menjadi mandek, berhenti seperti laut mati, karena tidak bisa mengalir keluar. Orang Kristen yang disakiti juga mengerat kesanggupannya sendiri untuk menghasilkan buah. Karena mereka curiga orang yang melukainya, maka sukarlah bagi mereka untuk melihat segi-segi dalam kehidupan mereka yang memerlukan satu perubahan. Mereka merasa aman dalam prinsip mereka sendiri, dan mereka tidak lagi harus berhadapan dengan kekurangan darinya yang ada pada sifat-sifat mereka. Dengan berbuat demikian, tidak perlu orang lain mengetahui kekurangannya. Inilah sifat-sifat manusia yang sering dia tidak bisa menerima kalau harga dirinya itu dicela. Seorang yang disakiti itu cenderung untuk menyakiti orang lain. Orang yang pahit hatinya, dia akan mengeluarkan ucapan-ucapan yang pahit. Dan mereka yang berpengetahuan firman Tuhan, kalau tidak dilandasi kasih, akan menjadi kekuatan yang merusak, akan melambungkan kita pada kesombongan dan ketaatan akan hukum hanya sebatas harafiah. Ini menyebabkan kita membenarkan diri sendiri dan menimbulkan tingkah laku yang ekstrim. Saudara, hati yang kecewa itu membuat hati menjadi keras atau kepahitan dan mematikan kehidupan di dalam rohaninya. Kasih tidak berusaha mencari kepentingan diri sendiri, tetapi orang yang terluka itu menjadi semakin memikirkan dirinya sendiri, menjadi egois. Saudara, kekerasan hati yang tidak mau bertobat dapat membuat kita menghujat Roh Kudus dan juga mendukakan Roh Kudus dan akhirnya memadamkan roh kita. Saudara, jadi kita harus memahami kekerasan hati itu. Itu mendatangkan hal-hal yang serius. Demikian juga akan membawa kita kepada lubang yang kedua, yaitu menjadi egois.
yang merupakan gejala-gejala berpusat pada diri sendiri atau keakuan. Keangkuhan, kemarahan, mengasihi diri sendiri sangat perasa dan juga mudah terluka atau tersinggung, dendam dan konflik berpusat pada diri sendiri. Itu artinya segala sesuatu berkisar di sekeliling aku. Dasarnya berpusat pada diri sendiri. Sejumlah bidang di dalam kehidupan kita di mana kita masih bersembunyi, yaitu luka hati karena tidak diingini, karena ditolak dan merasa diacuhkan. Orang menutup diri serta membangun suatu tembok di sekeliling hati mereka, hidup dalam dunia mereka sendiri. Dan juga manusia batiniah kita itu mempunyai banyak ruang atau bilik dalam diri kita yang disebut lubuk hati. Banyak di antara bilik-bilik itu masih tertutup. Allah memiliki kunci bagi setiap bagian ini. Bagian di mana kita masih tidak produktif atau terikat. Ia ingin membebaskan setiap lubuk hati kita. Ia ingin agar setiap bagian kita terbuka terhadapnya dan berbuah-buah. Saudara, orang yang terluka hatinya itu membawa kepada orang itu bisa menjadi egois dan semakin memikirkan dirinya sendiri. Firman Tuhan berkata di dalam Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Saudara, orang egois itu hanya mencari kepentingannya sendiri dan dia tidak mau peduli kepada orang lain. Dan juga dia tidak mau berbagi. Hidup hanya untuk dirinya sendiri. Saudara, orang egois itu mempunyai jiwa yang melarat dan cinta uang. Mereka sangat hati-hati untuk menjaga hartanya atau pengeluaran uangnya dan menyimpannya dengan ketat, takut berkekurangan. Saudara, orang egois itu penuh dengan kecurigaan dan kekhawatiran, ketakutan, dan banyak menyimpan kepahitan. Saudara, egois adalah sifat iblis. Hanya aku, penuh kedagingan, serakah, tidak mau rugi. Milikku adalah milikku, jangan kau sentuh. Jadi tidak mau kecawuk, saudara. Mau nyawuk tapi tidak mau kecawuk. Maunya menerima, tidak mau memberi. Sombong, cinta hanya pada dirinya sendiri. Dan dia tidak menghormati atau berbakti kepada Allah. Dan tidak menghormati juga orang tuanya.
Dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Bahkan orang egois itu tidak peduli akan Tuhan, karena hatinya itu melekat kepada dunia dan kedagingan. Saudara, orang egois itu tidak peduli akan rencana Tuhan. Yang dia pedulikan adalah rencananya sendiri. Itulah sebabnya firman Tuhan dalam Pemazmur mengingatkan pasal 92 ayat 6-7, betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Firman Tuhan mengingatkan, orang yang bodoh tidak mengerti rencana Tuhan itu lebih besar dan lebih dahsyat daripada rencana kita sendiri. Karena rencana Tuhan itu adalah kekal, tapi rencana kita itu hanya sementara. Tapi toh orang bodoh tidak mengerti. Mereka hanya peduli pada rencana mereka sendiri. Demikian juga firman Tuhan dalam Mazmur 94 ayatnya mulai ayat yang ke-8. Perhatikanlah, hai orang-orang bodoh di antara rakyat, hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar, dan dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang. Dia yang menghajar bangsa-bangsa, masakan tidak akan menghukum. Dia yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Tuhan mengetahui rencana-rencana manusia. Semuanya sesungguhnya sia-sia belaka. Saudara, sebaik apapun rencanamu, itu hanya sebatas keberhasilanmu yang ada di dunia ini, sebatas umurmu. Apakah saudara bisa mencapai kepada kehidupan saudara yang akan berlanjut di alam yang kekal? Justru kalau kita walaupun berhasil di dunia, tapi tidak selamat di alam yang kekal, itu satu hal kebodohan, karena semuanya yang kita rencanakan adalah sia-sia saja. Saudara, orang egois mengukur dirinya itu sudah benar. Amsal 12 ayat 15, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa yang mendengarkan nasihat, ia menjadi bijak. Amsal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang menguji hati. Jadi saudara, kita harus memahami ayat-ayat dalam firman Tuhan ini. Saudara, orang egois itu tidak tahu budi. Dia juga tidak tahu diri, ingin cari untung saja, tidak mau rugi. Orang egois tidak mau berkorban untuk orang lain, karena penuh perhitungan untung dan rugi. Orang egois tidak ada jiwa penghambaan, karena keangkuhan adalah suatu pemusatan perhatian terhadap diri sendiri. Kehendakku, caraku, gagasanku, apa yang aku inginkan, semuanya itu
menyingkirkan Allah. Aku adalah bosku sendiri. Aku yang mengatur hidupku, bukan Allah. Aku sendiri yang akan mengatur hidupku sendiri dan bukan Allah. Sehingga saudara, keegoisan itu membawa kita terjerumus dalam lubang yang ketiga, yaitu keangkuhan, yang merupakan pengusatan perhatian terhadap diri sendiri. Saudara, orang yang angkuh itu adalah orang yang lemah. Karena keangkuhan itu adalah suatu perasaan yang menghanyutkan, yang muncul karena merasa dirinya hebat dan penting. Karena hal ini, seorang yang angkuh mudah sakit hati dan tersinggung bila ia tidak diperlakukan dengan benar. Ia bukanlah penguasa atas emosinya, dan karena itu ia adalah seorang yang lemah. Keangkuhan adalah keinginan untuk berada di puncak, tidak terkalahkan, tidak tertandingi, dan akan menginjak orang lain serta memakai orang lain untuk mencapai tujuannya. Dan juga keangkuhan membuat kita suka berpura-pura dan munafik. Kerendahan hatinya itu menghasilkan keaslian, kemurnian di dalam kita. Jadi kerendahan hati ini yang akan membuahkan hasil yang baik, yaitu menunjukkan keaslian dan kemurnian hati kita, bukan keangkuhan. Keangkuhan itu menguras dan mengeringkan kita secara emosional, serta merupakan penyebab kelelahan yang luar biasa, dan orang bisa menjadi sakit. Kerendahan hatilah yang membuat kita mampu untuk merasa santai, menjadi diri kita sendiri, dan menerima diri sendiri. Kerendahan hati yang luar biasa menghasilkan damai sejahtera, ketentraman di dalam hati. Saudara, keangkuhan memiliki pendapat yang tinggi tentang dirinya dan membuat seorang memandang rendah orang lain dan pendapat-pendapat mereka. Keangkuhan dapat membuat seseorang bersikap sangat kasar. Sementara suatu ciri-ciri kebesaran ialah memiliki kemampuan untuk menerima siapa saja dan berbagai tingkatan. Sesungguhnya keangkuhan membuat manusia itu sangat kecil. Keangkuhan menganggap memiliki jawaban-jawaban, walaupun sebenarnya tidak. Keangkuhan orang tidak mau mendengarkan perkataan orang lain. Karena itu, keangkuhan juga merupakan kekurangan hikmat. Keangkuhan membuat manusia memelihara pikiran-pikiran yang tinggi tentang dirinya dan menjerat beberapa orang untuk hidup di dalam dunia mimpi. Keangkuhan itu sangat bersikap melindungi terhadap dirinya sendiri. Dan juga keangkuhan itu haus akan pujian manusia. Keangkuhan berusaha mencari nama besar, gelar, dan popularitas, publisitas, dan sangat suka menjadi pusat perhatian orang lain. Serta lebih memperhatikan tentang
pendapat manusia terhadap dirinya daripada pendapat dari Allah. Keangkuhan membuat orang memakai kefasikannya dalam berbicara dan menggunakan kata. Kebanyakan orang bahkan tidak mampu mengucapkannya. Semua ini dilakukannya dengan tujuan untuk memuliakan dirinya dan agar orang lain menganggapnya hebat. Juga keangkuhan itu memiliki luapan amarah yang hebat, sebab egonya begitu sensitif. Hal itu juga terjadi tatkala mereka tidak dapat memperoleh apa yang mereka kehendaki dan memakai cara mereka sendiri bersama-sama dengan kemarahan. Datang pula kepahitan, dendam, dan banyak hal-hal jahat yang lainnya. Keangkuhan merupakan faktor pendukung utama untuk kekacauan mental dan emosional. Keangkuhan merobek-robek dan menyiksa hati manusia, mengeringkan serta menghabiskan seluruh energinya. Keangkuhan tidak dapat membiarkan suatu pelanggaran berlalu begitu saja. Keangkuhan membuat seseorang sulit untuk memaafkan, menuntut suatu permintaan maaf atas suatu pelanggaran kecil sekalipun. Dan juga keangkuhan itu sangat peka terhadap luka hatinya. Tetapi tidak peka terhadap luka hatinya orang lain. Saudara, keangkuhan itu menahan sehingga tidak mengakui dan menyembunyikan keadaan hati mereka yang sebenarnya. Keangkuhan mengeraskan hati dan mengaburkan pengertian sehingga menahan diri perubahan hati untuk bertobat. Keangkuhan hanya memandang diri sendiri sebagai korban dari ketidakadilan dan merasa dirinya sendiri tidak bersalah dan disolimi, sehingga dia menahan sikap untuk memaafkan. Jadi setiap orang yang memiliki keangkuhan ini akan selalu meninggikan dirinya sendiri dan dia tidak mau direndahkan. Saudara, keangkuhan akan mengakibatkan kejatuhan, karena Allah tidak menghendaki orang yang sombong. Orang yang sombong itu akhirnya akan dihancurkan oleh Tuhan. Saudara, setelah kita belajar kebenaran firman Tuhan yang saya anggap cukup panjang, kita berhenti dulu sampai di sini, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu yang begitu besar sehingga kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami dengan kuasa daripada-Mu, Roh Kudus, supaya Roh Kudus yang akan lebih mengajarkan kepada kami semua yang mendengarkan pencerahan-pencerahan sehingga kami itu dapat memahami isi kebenaran firman Tuhan. Demikian juga hamba-Mu sebagai hamba yang menyuarakan daripada firman-Mu, urapi dengan kuasa-Mu Roh Kudus, dan juga jamah hamba-Mu ini untuk kami lebih lagi memahami akan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Kembali kami datang kepadamu mengucap syukur, segala hormat kemuliaan
hanya kami serahkan kepadamu, ya Allah yang Maha Besar. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Saudara, kalau Anda menyukai untuk mendapatkan konten-konten yang baru, tolong ketik subscribe link Yehuda Diargo. Sekian banyak, terima kasih. Tuhan memberkati.